Halo teman-teman, saya Bernadetta Eka, NPM 19080201. Kali ini akan melakukan praktikum fisiologi tumbuhan acara 5 dengan judul pemasakan buah dan browning. Tujuan dari praktikum acara 5 ini ialah untuk mengetahui pengaruh asetilen terhadap pemasakan buah pisang atau Musa paradisiaca dan untuk mengetahui proses browning pada buah apel dan buah melon. Pada praktikum ini dilakukan dua percobaan. Percobaan yang pertama ialah pemasakan buah dan percobaan yang kedua adalah browning. Untuk alat dan bahan yang digunakan pada pemasakan buah ialah pisang yang masih hijau atau yang belum matang, lap, karbit yang sudah dicairkan, serta wadah yang tertutup. Cara kerja yang dilakukan pada percobaan pemasakan buah adalah pisang yang belum matang disiapkan, kemudian karbit bubuk dicairkan, lap dicelupkan dan diletakkan di dalam wadah. Pisang diletakkan di atas lap yang sudah basah, kemudian wadah ditutup dan ditunggu. Menurut Pujiasmanto tahun 2020, fitohormon merupakan sekumpulan senyawa organik bukan hara atau nutrien, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang dalam kadar sangat kecil mampu mendorong, menghambat atau mengubah pertumbuhan, perkembangan, dan pergerakan atau taksis tumbuhan. Menurut Setiajedi KK tahun 2012, etilen adalah suatu gas yang disintesis oleh tanaman dan mempunyai pengaruh pada proses fisiologis. Etilen ini merupakan hormon tanaman yang mempunyai efek merangsang proses kematangan buah. Menurut Puspitaningrum dan Supatman tahun 2018, karbit atau kalium karbida atau CaC2 merupakan senyawa kimia yang biasanya digunakan untuk mempercepat pematangan buah. Berdasarkan hasil pada tabel 1, dapat diketahui bahwa buah pisang dengan perlakuan diberi karbit mengalami pemasakan yang lebih cepat dibanding dengan perlakuan tanpa diberi karbit. Pemasakan yang cepat pada buah pisang yang diberi karbit ini dapat terjadi karena karbit yang telah dicampurkan dengan air akan menghasilkan gas asetilen yang kemudian dapat mempercepat proses pemasakan buah pisang. Buah pisang yang telah masak pada percobaan ini ditandai dengan memiliki warna kuning serta bau yang banyak atau kuat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Suryanti di KK tahun 2017 bahwa karbit yang dicampur dengan air akan menghasilkan gas asetilen atau C2H2, yakni senyawa yang hampir sama dengan etilen, dan gas inilah yang dapat membuat proses pemeraman pisang menjadi lebih cepat. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Hareva dan Patul tahun 2017 bahwa pisang yang telah mengalami pemasakan akan menghasilkan aroma yang kuat serta warna kulit menjadi kuning kecoklatan. Menurut Aziz tahun 2016, pencoklatan atau browning merupakan peristiwa terbentuknya warna coklat pada bahan pangan secara alami atau karena proses tertentu. Berdasarkan hasil pada tabel 2, dapat dilihat bahwa buah apel yang tergolong dalam jenis buah klimateris mengalami reaksi pencoklatan atau browning, dan buah melon yang tergolong dalam jenis buah non-klimaterik tidak mengalami reaksi pencoklatan atau browning. Reaksi pencoklatan atau browning ini dapat terjadi karena adanya pengaruh dari aktivitas enzim polifenol oksidase yang dipengaruhi adanya oksigen sehingga akan membentuk warna coklat pada buah yang sudah dikupas atau dipotong.
Hal ini sesuai dengan pernyataan Setiajid DKK tahun 2012 bahwa buah apel termasuk jenis buah klimaterik dan buah melon termasuk jenis buah non-klimaterik. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Aziz tahun 2016 bahwa buah setelah dikupas menjadi coklat disebabkan oleh aktivitas enzim polifenol oksidase yang dengan bantuan oksigen akan mengubah gugus monofenol menjadi O-hidroksifenol yang selanjutnya diubah lagi menjadi O-quinon, dan O-quinon inilah yang membentuk warna coklat. Buah apel dan buah melon yang telah dipotong mengalami percepatan respirasi yang tinggi, sehingga dapat berpengaruh pada produksi etilen yang meningkat dan merangsang kematangan buah. Namun, peningkatan produksi etilen ini tidak terjadi pada buah melon yang merupakan jenis buah non-klimaterik, di mana peran etilen hampir tidak ada karena buah telah dipetik dalam keadaan matang. Hal ini sesuai dengan pernyataan Husaini DKK tahun 2017 bahwa buah yang terpotong menyebabkan percepatan respirasi tinggi yang akan mengubah proses biokimia, di antaranya meningkatkan produksi etilen, pelunakan buah, dan perkembangan pigmen. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Setiajid DKK tahun 2012 bahwa jenis klimaterik memiliki ciri khusus, yakni sangat besarnya peran etilen dalam merangsang kematangan. Sedangkan jenis non-klimaterik memiliki ciri, yakni peran etilen hampir tidak ada karena pematangan selama penyimpanan tidak diperlukan. Buah telah dipetik dalam keadaan matang dan siap untuk dimakan.